Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila dengan NIM 2214207080 dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari glikolisis, dekarbonasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Yang dimana tahapan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tahapan glikolisis. Yang dimana ini merupakan contoh bagian dari glikolisis. Nah, tahapan yang pertama yaitu glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase, yang dimana heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga menjadi glukosa 6-fosfat, sehingga menjadi glukosa 6-fosfat, dan disinilah pertama kali ATP digunakan. Lalu tahapan yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat, dan pada tahap ini glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Nah, tahap yang ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu enzim fosfofruktokinase. Nah, enzim fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat fosfat dari ATP, dan disinilah tahap kedua digunakannya ATP. Kemudian tahap yang keempat, enzim aldolase akan memecah molekul fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi DAHP atau G3P. Lalu tahap yang selanjutnya terjadi konferensi antara DAHP dan G3P, yang dimana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Maka G3P akan digunakan pada tahap-tahap berikutnya. Lalu tahap ini dikenal sebagai investment fase atau fase digunakannya ATP. Lalu tahap selanjutnya yaitu gliseraldehid 3 bifosfat diubah menjadi 1,3 bifosfagliserat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini enzim yang berperan yaitu enzim triosefosfat dehidrogenase. Terjadi 2 fase pada tahap ini, yaitu fase yang pertama, gliseraldehid 3 bifosfat dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+ sehingga akan membentuk 2 NADH. Fase yang kedua yaitu dengan menggunakan energi sebanyak 2 fosfat dan akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Kemudian tahap selanjutnya yaitu 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat oleh
enzim fosfogliserokinase adalah enzim fosfogliserokinase. Nah, pada tahap ini dua fosfat akan ditransfer ke dua ADP sehingga akan menghasilkan 2 ATP. Lalu tahap selanjutnya yaitu 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat. Nah, enzim yang berperan pada tahap ini yaitu fosfogliserat mutase. Lalu tahap selanjutnya yaitu 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol piruvat oleh enzim enolase. Nah, pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Lalu tahap selanjutnya fosfoenol piruvat akan diubah menjadi 2 piruvat dengan enzim piruvat kinase, yang dimana pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah oleh ADP, yang dimana tahap 6 sampai 10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap ini dikenal sebagai tahap menghasilkan energi. Sehingga hasil dari tahapan-tahapan glikolisis ini menghasilkan 2 molekul piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Baik, saya akan melanjutkan materi menjelaskan tahapan dari dekarbonasi oksidatif, yang dimana pada tahap ini 2 asam piruvat akan diubah menjadi 2 asetil KOA. Nah, yang 2 asetil KOA yang mengikat koenzim A. Nah, pada tahap ini atom yang dilepaskan oleh asam piruvat akan bergabung dengan oksigen dan membentuk CO2. Nah, pada pelepasan atom karbon ini akan memicu terjadinya proses transfer elektron oleh 2 NAD+ yang akan mengikat ion hidrogen. Nah, maka dari itu akan membentuk 2 NADH. Nah, sehingga pada tahap dekarbonasi oksidatif ini akan menghasilkan 2 NADH, 2 CO2, dan 2 asetil KOA. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai siklus Krebs, yang dimana siklus Krebs ini memiliki 8 tahapan, yaitu tahapan yang pertama yaitu asetil KOA yang memiliki 2 atom karbon dari hasil dekarbonasi oksidatif akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaleosetat yang memiliki 4 atom karbon, yang dimana antara gugus asetil dan oksaleosetat akan membentuk ikatan yang beratom 6 karbon atau disebut sebagai sitrat. Nah, pada pembentukan sitrat ini dilepaskan KOA sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu sitrat sintesis. Kemudian tahap yang kedua yaitu sitrat mengalami perubahan menjadi isositrat yang beratom karbon sama yaitu 6 karbon. Nah, pada tahap ini terjadi 2 pelepasan molekul air atau H2O, dan pada tahap ini juga terjadi penambahan molekul air serta enzim yang mengkatalis sitrat menjadi isositrat yaitu enzim akonitase.
Kemudian tahap yang ketiga yaitu alfa ketoglutarat, yang dimana alfa ketoglutarat ini memiliki 5 atom karbon. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan, yang berarti ada elektron yang harus dilepaskan. Dan elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+ membentuk NADH, dan pada tahap ini terjadi pengurangan karbon berjumlah satu karbon dan akan membentuk CO2. Pada tahap ini enzim yang berperan yaitu enzim isositrat dehidrogenase. Lalu tahap selanjutnya yaitu suksinil KOA yang memiliki 4 atom karbon, yang dimana pada tahap ini terjadi pelepasan 1 atom karbon, yang dimana 1 karbon akan membentuk karbon dioksida. Lalu terjadi reduksi NAD+ membentuk NADH. Nah, pada tahap ini terjadi perubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil KOA, berarti terjadi penambahan KOA. Karena pada tahap ini terjadi penambahan KOA yang masuk pada reaksi ini, sehingga akan terikat dengan senyawa suksinil menjadi suksinil KOA, serta enzim yang berperan pada tahap ini yaitu enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Kemudian tahap selanjutnya yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon, yang dimana pada tahap ini terjadi beberapa reaksi. Pada tahap ini KOA dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GDP akan ditransfer lagi ke ADP, lalu akan membentuk ATP. Lalu enzim yang berperan pada tahap ini yaitu suksinil KOA sintesis. Lalu tahap selanjutnya yaitu fumarat, yang dimana fumarat yang memiliki 4 atom karbon, yang dimana pada tahap ini terjadi pelepasan elektron, sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD+ membentuk FADH 2 kali. Lalu enzim yang berperan untuk mengkatalis suksinat menjadi fumarat yaitu enzim suksinat dehidrogenase. Lalu tahap selanjutnya yaitu malat yang memiliki 4 atom karbon, yang dimana pada tahap ini enzim yang berperan yaitu enzim fumarase. Nah, pada tahap ini akan terjadi penambahan air atau H2O. Lalu tahap selanjutnya yaitu malat diubah kembali menjadi oksaleoasetat. Nah, pada tahap ini akan terjadi pembentukan NADH oleh NAD+, serta enzim yang berperan pada tahap ini yaitu enzim malat dehidrogenase. Nah, sehingga pada siklus Krebs ini akan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP. Akan menjelaskan mengenai transfer elektron, yang dimana pada tahap yang pertama yaitu pengubahan NADH menjadi ATP, yang dimana
NADH akan diuraikan menjadi NAD+. Lalu, elektron hasil reaksi ini akan diantarkan menuju ubiquinon melewati ruang kompleks 1, yang dimana ketika melewati ruang kompleks 1 ini maka akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antarmembran. Lalu, elektron yang ada di ubiquinon ini akan diantarkan menuju sitokrom C melewati ruang kompleks 3, yang dimana hal ini akan memicu lagi terjadinya dipompanya H+ keluar menuju ruang antarmembran. Lalu, elektron yang ada di sitokrom C akan diantarkan menuju matriks mitokondria melewati ruang kompleks 4. Lalu hal ini akan kembali memicu terjadinya dipompanya H+ keluar menuju ruang antarmembran. Lalu ion-ion ini akan diterima oleh molekul H2 yang berikatan dengan dua ion H+ menjadi H2O, yang dimana bila dihitung hasil dari elektron dari beberapa protein yang memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antarmembran, lalu akan masuk kembali ke dalam matriks mitokondria melalui enzim yang kita sebut sebagai enzim ATP sintase, yang dimana ion-ion dari 3H+ ini akan membentuk ATP, akan membentuk 3 ATP, sehingga 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. Lalu yang kedua yaitu pengembahan FADH 2 kali menjadi FAD, yang dimana hasil reaksi ini akan diantarkan menuju ruang kompleks 2, lalu menuju ke ubiquinon, yang dimana elektron ini akan diantarkan menuju sitokrom C melewati ruang kompleks 3, sehingga memicu terjadinya dipompanya ion H+ menuju ruang antarmembran. Lalu elektron yang ada di sitokrom C akan diantarkan kembali menuju matriks mitokondria melewati ruang kompleks 4. Nah, hal ini akan memicu kembali dipompanya H+ menuju ruang antarmembran. Lalu, ion-ion H+ ini akan masuk kembali ke dalam matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase, yang dimana molekul tersebut akan diterima oleh O2 yang berikatan dengan ion 2H+ menjadi H2O. Lalu ion-ion H+ tadi akan membentuk 2 ATP, sehingga 1 FADH akan menghasilkan 2 ATP.